Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum recehan reban cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke Mamang, tapi di sini ya gue ingatkan kepada mamang-mamangku nih, gue tegaskan juga di sini gue tidak ada paksaan ya kepada mamang-mamangku untuk mengsubscribe channel ini ya. Jadi itu ya dari hati mamang-mamangku lah ya, itu ingin mensubscribe atau tidak itu nggak jadi masalah ya. Gue tidak mempermasalahkan mau subscribe atau enggak ya. Ya daripada kedepannya gitu kan menjadi bumerang gitu buat saya ya apabila saya memaksa. Karena dari awal pun saya tidak pernah memaksa kepada siapapun ya untuk harus mengsubscribe channel ini. Itu sama sekali tidak memaksa ya. Ya jadi itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing ya. Ikuti kata hati. Kalau memang kalian ingin subscribe, yo silakan, dan itu gratis juga ya, tidak dipungut biaya apapun gitu. Dan di sini pun gua tidak memaksa ya. Oke, langsung aja kita kembali ke topiknya nih. Jadi pada kesempatan hari ini malam ini ya, untuk kondisi market ini masih merah-merah nih ya. Kayaknya belum begitu masuk ke fase bullish ini, masih merah-merah aja ya. Karena Bitcoin pun ya masih main di harga 38.000 sampai dengan 45.000 itu paling tinggi ya, 46 lah. 46.000 dan sekarang juga dia masih di 38.000 nih. Nah, jadi pada malam kali ini nih gue bakal ngebahas salah satu token meme yang memang ya kelihatannya turun gitu ya. Tetapi di sini gue akan sedikit menjelaskan gitu. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, tokennya apa? Gue ngopi dulu ya biar lebih enjoy gitu. Habis ngopi sebat ya. Ya biar lebih rileks lah gitu kan. Oke, jadi untuk koinnya apa kita langsung cari aja nih ya. Ini adalah koin favorit gua. Jadi di sini juga gua sedikit bukan mengatur, bukan juga menasehati ya, tetapi inilah cara saya gitu. Inilah cara gua gitu ya, metode yang gua pakai gitu ya. Ketika memang gua mempunyai uang ya beberapa dolar gitu ya, gua tidak pernah eh memilih-milih koin ya. Memilih-milih itu wajar sih ya, maksudnya memilih-milih itu wajar, cuman maksudnya gini, gue tidak pernah berpatokan kepada satu koin aja. Misalkan gue punya uang nih, punya dana dingin gitu ya, 100 dolar atau 50 dolar, ya udah gue masukin all in ke satu token aja atau satu koin aja. Nah itu gue nggak kayak gitu ya, gue selalu bagi-bagi gitu. Koinnya apa nih yang udah gue riset, yang udah gue percaya gitu kan. Ketika memang lagi turun ya di situ gua serok gitu. Nah, inilah koin-koin favorit gua yang memang gua hold gitu ya. Ini ada beberapa koin lah, bukan hanya token meme aja gitu ya. Di sini ya ada token meme, ada juga koin gitu ya. Koin-koin lah pokoknya ya. Ini favorit gua nih, kalian bisa melihat ya. Jadi di sini tuh ada banyak banget koin ya yang memang gua hold gitu. Gua tidak fanatik dengan koin apapun dan gua juga tidak FOMO, tidak puder. Dan ini sekali lagi mohon maaf, gua bukan mengajari kepada mamang-mamangku ya. Inilah maksudnya supaya mamang-mamang tahu aja gitu ya. Ini koin-koin yang saya holder gitu kan. Dan beginilah cara gua berinvestasi gitu ya. Ini cara saya. Kalian mau ikuti silakan, mau enggak pun ya silakan, karena setiap individu, setiap masing-masing orang mempunyai tekniknya masing-masing, mempunyai tekniknya sendiri gitu ya. Oke, jadi nggak usah banyak cincong ya nih. Kita langsung aja nih. Nah, di sini gua sekarang bakal ngebahas daripada koin Shinja atau Shibnobi Shinja nih. Oke, kita cek dulu dari segi chartnya. Nah, di sini kalian bisa melihat ya bahwa Shibnobi Shinja nih ya, ini dari time frame satu hari ini dihitung dari sini lah ya nih pada tanggal 29 bulan Januari nih. Dia di harga 27 ya, ini untuk ATH-nya 27 atau yang ini dah ya. Untuk ATH yang ini tuh dia di 29 hampir kepala 3. Dan dimulai dari sini dia turun gitu kan. Turun terus kan ya, kalian bisa melihat lah ini turun terus gitu kan. Sampai sekarang itu harganya di 23 nih ya.
Dan ini dari candle kemarin atau chart yang kemarin nih pada tanggal 28 bulan 4, dia itu tiba-tiba boom gitu ya, ngepam banget beberapa puluh persen, beberapa ratus persen gitu ya. Dan ini pun sungguh-sungguh gua tidak tahu ya dia jam berapa ngepamnya gitu kan. Gua nggak tahu karena gua tidak memperhatikan market. Nah, dari sini kita belajar ya, kita belajar bersama gitu kan ya buat para pemula gitu, kaum recehan, lebahan cari cuan. Gunanya untuk kita mengholder itu begini maksudnya. Jadi bukan dari seberapa lama kita mengholder koin-koin yang kita investasikan, aset-aset yang kita beli ya. Tetapi ya mamang-mamangku juga lebih baik gitu ya. Ketika membeli langsung aja mengset dalam segi penjualan gitu ya. Targetkan. Sekarang kita beli di harga berapa, lalu target kita untuk menjualnya di harga berapa, itu langsung aja set. Karena kalau untuk di exchange itu kan bisa ya, seperti di Hotbit ini atau di Binance, di Indodax, itu bisa ya. Kita baru beli langsung kita jual. Misalkan kita membeli token, misalkan token A gitu ya, gua nggak nyebutin tokennya gitu, takutnya gua mempromosikan itu enggak ya. Misalkan token A kita membeli 100 dolar gitu ya. Nah, kalian langsung jual misalkan 25%-nya di harga Rp1, nanti 25%-nya lagi di harga Rp5 gitu ya, supaya menghindari dari hal-hal yang kita tidak tahu gitu ya, seperti dari candle yang besar ini nih ya. Yang ini gua nggak tahu ya. Ini karena kan setiap market itu kita nggak tahu kapan dia akan naik, kapan dia akan turun gitu ya. Karena sesuatu yang di kripto itu munculnya tiba-tiba. Walaupun memang ada isu gitu ya, itu nggak langsung pam gitu. Nah, ngerinya di saat kita mengholder gitu kan, tiba-tiba malam hari di saat kita kebetulan tidak membuka market, kita tidak mantau market. Nah, misalkan candle yang tinggi ini itu sudah melebihi dari harga yang sudah kita targetkan. Karena berhubung kita tidak mengsettingnya gitu ya, tidak mengsettingnya, di situ kita bakalan ketinggalan momen gitu ya. Karena 1 menit pun gitu ya itu bejibun banget gitu ya dari segi transaksi penjualan gitu. Ketika memang harga pam misalkan koin A gitu ya itu langsung pam banget, itu pasti banyak orang-orang yang take profit atau TP ya. Kalau kita nggak tahu itu kita ketinggalan ya. Jadi lebih baik ya kita mengsettingnya aja gitu ya langsung, supaya kita begitu si token itu ataupun koin itu menyentuh ke harga sesuai target itu langsung otomatis kejual. Walaupun memang kita tidak tahu gitu ya, nanti tiba-tiba udah kejual aja secara otomatis. Oke, langsung aja nih ya kita ke pembahasan lebih lanjut nih mengenai koin ataupun token Shinja nih ya, Shibnomi Shinja. Nah, ini dari Hotbit dia naik sekarang 6,91%. Namun berbanding terbalik dengan data di Coin Market Cap. Oke, langsung aja kita masuk ke Coin Market Cap dulu ya. Nah, di Coin Market Cap dia malah turun ini ya 46,54%. Ini dari time frame 24 jam ya. Nih, ini berbanding terbalik ya, di Hotbit itu dia naik, tetapi di Coin Market Cap ini turunnya dalam banget gitu ya. Nah, ini gua nggak tahu ini mana yang benar gitu, mana yang salah. Ini gua nggak tahu ya, tetapi di Hotbit itu dia hijau gitu ya. Di sini dia malah turun banget gitu ya, longsor gitu kan di sini. Coba kita refresh ya, takutnya gua salah gitu ya. Nah, ternyata kan enggak ya, walaupun udah di refresh. Ini dia 45%-an gitu turunnya ya dari token Shinja ini. Oke, langsung aja kita masuk ke sebuah Twitternya dulu sekarang ya. Nah, dari akun Twitter resminya Shibnobi Shinja ini ya, dia sudah centang biru ya, dan dia juga memiliki followers 165.000 followers ya. Dan di sini agak sedikit trending juga gitu. Kemarin itu trendingnya atau memang banyak dibicarakan gitu ya di grupnya juga karena pam gitu kan. Di Hotbit kalian bisa melihat ya tadi bahwa ada satu candle yang hijau tinggi banget gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah pembicaraan gitu. Nah, dan sekarang ini juga ada sebuah informasi juga nih dari akun resminya akun Twitter Shibnobi Shinja nih ya. Oke. Nah, di sini nih 2 jam yang lalu nih ya ada sebuah pembaharuan sepertinya nih. Nah, di sini Shibnobi Amarekap AK catatan Clips 29 April tahun 2022. Nah, jadi kalian bisa masuk ke sini ya untuk cari tahu gitu karena kan ini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Ini dari di sininya nih. Nah, tetapi ini dalam 10 jam terakhir ini ya ada sebuah postingan pemberitahuan ini ya di sini. Nah,
Di sini ada Dojo Swap perbarui nih. Seorang peretas menemukan eksploitasi di salah satu kontrak Dojo Swap dan mampu mencuri beberapa Ethereum atau BNB dari beberapa proyek yang terdaftar. Kami telah menghapus situs untuk sementara waktu untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi Dojo Swap ini baru saja ini ya, dia dihack gitu ya, dia dihack atau ada seseorang yang meretas gitu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini kasus yang dulu juga pernah kejadian ya, cuman bukan dari Dojo Swap gitu. Jadi investor-investor itu pernah merasakan kehilangan tokennya. Namun dari pihak devnya ataupun tim Shibnobi Shinja, mereka bertanggung jawab dengan orang-orang yang memang benar-benar kehilangan asetnya di Shibnobi Shinja. Itu diganti ya oleh pihak devnya gitu. Jadi Shibnobi Shinja ini devnya benar-benar bertanggung jawab. Nah, di sini juga dari Dojo Swap ini baru saja ya. Ini baru 10 jam yang lalu postingan ini gitu kan, bahwa ada seseorang peretas gitu ya. Dan ini menghack gitu dari segi Dojo Swap-nya, dan banyak juga yang kehilangan di sana ya, Ethereum dan juga BNB katanya. Nah, di sini nih, ini untuk dari slide keduanya, kami telah mengidentifikasi bagaimana mereka mengeksekusi eksploitasi dan kami memperbaikinya. Saya telah memutuskan untuk menunggu untuk merilis perbaikan sebagai bagian dari Dojo Swap P2 karena kami sudah sangat dekat untuk merilisnya. Harus dalam waktu seminggu. Nah, jadi di sini itu ya, jadi ada sebuah perbaikan nih kayaknya, sepertinya gitu ya. Nah, jadi sepertinya di sini dari segi Dojo Swap-nya gitu ya, dari Shibnobi Shinja ini, project Dojo Swap itu akan diperbarui ya ke P2 karena memang ya sudah apa ya, sudah terbobol gitu ya, sudah teretas gitu. Makanya di sini harus diperbarui segera mungkin. Nah, ini untuk dari slide ketiganya nih ya di sini. Nah, proyek yang terkena dampak tidak akan kehilangan apapun karena Shibnobi menutupi kerugian apapun. Kami berdiri di belakang produk dan mitra kami. Semua akan dipulihkan saat kami meluncurkan P2. Nah, jadi buat orang-orang atau investor-investor yang memang asetnya hilang ya, diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau bisa dibilang di hacker ya, ini akan diganti ya. Dan di sini pun kalian bisa melihat ya, proyek yang terkena dampak itu ataupun kehilangan ya, itu akan ditutupi kerugiannya ya. Dan berapapun atau apapun lah ya. Jadi di sini si pihak dev itu benar-benar mengintai ya kepada investornya atau army-arminya gitu ya. Bagi siapapun yang merasa kehilangan, nanti ini akan diganti ya. Tetapi dengan catatan ketika memang P2-nya sudah dipulihkan ataupun sudah diluncurkan. Nah, jadi Shibnobi Shinja ini benar-benar bertanggung jawab kepada army-arminya ataupun investor-investornya. Oke, memang jadi itu aja ya informasi dari Shibnobi Shinja, bahwasanya Dojo Swap-nya itu baru saja ya dihack. Jadi ada yang meretas gitu ya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dari pihak dev ataupun tim Shibnobi Shinja itu akan mengganti kerugian kepada investornya ataupun arminya yang memang merasa kehilangan asetnya ya. Jadi kalian tidak khawatir, cuman di situ dari pihak devnya dia akan mengganti setelah peluncuran P2-nya itu ya, ataupun pembaruan di P2-nya itu sudah selesai. Oke, di sini gue ingatkan nih sebelum pamit ya kepada mamang-mamangku, tetap do your own research ya. Jadi gue tidak pernah mengajak ataupun menyuruh ya kepada mamang-mamangku untuk membeli koin-koin ataupun token-token yang saya bahas ataupun yang gua bahas ya, terutama Shibnobi Shinja ini. Dan di sini pun ya gua mengholder koin ini, jadi gue tidak pernah fanatik ya pada koin-koin apapun. Dan di situ gua mengholder koin-koin menggunakan uang dingin, dan gue itu pantang cut loss kalau untuk gua, apapun isunya, apapun gitu ya. Informasinya gua tidak pernah meng-cut loss, seperti apapun mau jadi abu sekalian gitu ya. Dan diingatkan kembali nih kepada kalian yang memang mengholder token-token meme itu, saya rasa untuk jangka panjang ya, bukan untuk hari ini kita membeli minggu depan kita pengen cuan miliaran. Itu enggak seperti itu ya konsepnya. Jadi yang untuk jangka panjang ya, seperti Baby Doge, Shinja, Peg Token, Pitbull, Saitama, itu untuk jangka panjang ya. Walaupun Bryce gitu ya, itu pun untuk jangka panjang kalau menurut gua ya.
Tetapi kalau misalkan kalian investornya dengan jumlah yang banyak, jumlah yang besar, ya mungkin nggak perlu jangka panjang gitu ya. Ya beda halnya dengan memang kaum recehan seperti saya gitu ya, seperti gua gini. Gua kan hanya kaum recehan lah gitu, bukan sultan. Jadi investor tuh hanya tipis-tipis lah. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.